Semangat pagi sahabat Hermina, bersama saya Enda Nur Hafida di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Kali ini kita kembali lagi ke tema di TBC dan kebiasaan merokok, part yang ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu TBC, bagaimana tanda-tanda dan gejalanya TBC bersama Dr. Yunita tentunya. Nah, sekarang kita lagi bahas nih dok, kalau lingkungan kita nih dok banyak orang yang merokok. Tapi kita nggak ngerokok nih, apakah kita juga berisiko untuk terkena atau tertular TBC itu dok? Ya, begini, jadi untuk merokok ya, kalau walaupun kita bukan aktif smoker ya, tapi pasif smoker juga sama saja risikonya. Artinya asap itu masuk dan menimbulkan peradangan di paru. Maka prinsip yang paling utama adalah berhenti merokok, karena selain merugikan diri sendiri, kita juga akan merugikan orang lain gitu. Jadi apalagi kalau merokok di ruang yang tidak ada ventilasi ya, ber-AC gitu. Nah itu kan akan sangat membahayakan, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bahaya bagi orang lain. Risikonya sama saja, artinya asap yang kita hisap itu akan mengakibatkan peradangan paru sehingga akan menurunkan daya tahan tubuh, secara spesifik adalah di paru sendiri. Untuk kekebalannya sendiri. Iya, dok, ya? jadi kita tuh tidak punya tentara lagi nantinya untuk menghadapi agen-agen dari luar, terutama dari kuman TBC ini. Nah, kan biasanya nih dok, banyak tuh yang pada perokok, jangan ngerokok, ada anak kecil. Apakah anak kecil lebih rentan dok dibandingin yang dewasa? Iya. Sebenarnya iya, karena memang apalagi pada anak kecil itu, apalagi kurang dari umur 5 tahun, itu kan daya tahan tubuhnya, daya imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna, sehingga mereka menjadi sangat berisiko juga untuk terkena infeksi TBC. Nah, anak-anak itu bukan menularkan, dia malah tertular dari orang dewasa. Jadi dipastikan ventilasi ya, terutama karena kuman ini mati dengan pemanasan sama sinar matahari. Gitu. Jadi harus salah satu nanti dengan pencegahannya adalah dengan memastikan ventilasi di ruangan kita, di rumah, di kamar tidur itu ada dengan baik ya. Jadi keluar masuk udara dengan baik dan tidak terkena sinar matahari. Nah itu makanya penting salah satu risiko selain dari merokok adalah kepadatan. Tinggal di lingkungan yang padat ya, yang kumuh ya. Nah itu juga menimbulkan risiko untuk terjadinya infeksi TBC ini. Jadi salah satunya itu tadi ya dok, ventilasi udara juga, sirkulasinya juga memang harus baik. Karena ada kan orang yang ya? tinggal di satu tempat, di satu ruangan yang ventilasinya tidak ada atau sangat-sangat minimal, rame lagi. Ada 10, ada 12 orang yang tinggal. Iya, jadi satu orang ada batuk, nah itu dengan mudah akan semua tertular. Baik. Terus bagaimana nih dok tindakan preventif supaya kita tidak terkena TBC? Ya. Ya, apakah dengan mengurangi rokok? Tadi kan pastikan memang udah nggak ngerokok lagi. Ya, satu, kalau memang punya kebiasaan merokok ya harus berhenti. Yang kedua adalah, ini dari individu ya. Yang kedua, jaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi ya, tinggi protein, hidup sehat ya dok? Hidup sehat. Kemudian berolahraga, kemudian beristirahat yang cukup gitu ya. Selain itu adalah kalau kita sakit, maka kita menghindari kerumunan ya. Tempat-tempat yang padat, ramai, pakai masker. Nah, kemudian membuat ventilasi atau tempat tinggal kita itu dengan ventilasi yang baik gitu ya, terkena sinar matahari. Gitu. Sama memeriksakan diri kalau memang ada komorbid ya, atau ada penyakit penyerta. Misalnya salah satu faktor risiko itu tidak hanya merokok, tapi ada misalnya kencing manis, diabetes. Dikatakan bahwa orang diabetes itu 3-4 kali lebih berisiko untuk terkena TBC dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, jadi untuk orang yang punya komorbid ini juga sebaiknya memeriksakan diri bagaimana kontrol gula darahnya. Semakin tidak terkontrol glukosanya, maka akan semakin berisiko untuk terkena. Jadi sekarang, dulu TBC identik dengan kemiskinan ya, kemiskinan. Tapi sekarang sudah bergeser ini karena prosesnya merokok yang tadi, gaya hidup, selain itu juga penyakit yang non infeksi tadi ya, seperti dok, tadi penyakit metabolik juga meningkatkan angka TB. Itu baik. Nih dok, yang terakhir mungkin pesan-pesan tadi mungkin udah sedikit disampaikan ya dok.
supaya masyarakat lebih aware lagi sama kesehatannya, apalagi untuk kasus TBC ini sendiri ya dok. Selain merugikan diri, juga merugikan orang sekitar ya dok untuk merokok. Untuk pesan moralnya mungkin dok untuk masyarakat terkait kasus ini. Jadi terkait TB ya, jangan lupa memeriksakan diri ya ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada apabila terdapat tanda atau gejala yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi ada batuk ya yang tidak kunjung sembuh ya setelah lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dengan keluhan-keluhan yang seperti tadi, ada demam ya, tidak tinggi, kurang nafsu makan, lemas, letih, loyo istilahnya gitu ya. Berat badan ya, dia tidak bergairah, penurunan berat badan. Nah itu harus segera memeriksakan diri secara lebih cepat sebelum nanti parunya atau infeksinya bisa meluas kemana-mana. Betul. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina di sana. Dan untuk sahabat-sahabat Hermina, jangan lupa kontrolkan diri Anda ke dokter Yunita nih. Kalau memang nanti tadi ada tanda-tanda seperti yang disebutkan ya. Gitu. Untuk sahabat Hermina, terima kasih banyak sudah menonton dari part 1 sampai part 3. Jangan lupa ikuti terus podcast Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Saya Endah Nur Hafidah dan Dr. Yunita. Kita pamit ya dok. Iya, sampai jumpa.